Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessa Firanurlita dari kelas reguler 1 tingkat 1 jurusan D3 Kebidanan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme patofisiologi shock septic. Yang pertama, shock septic adalah invasi aliran darah oleh beberapa organisme mempunyai potensi untuk menyebabkan reaksi pejamu umum toksin ini. Hasilnya adalah keadaan ketidakkuatan perfusi jaringan yang mengancam kehidupan. Shock septic sering terjadi pada bayi baru lahir dan orang usia di atas 50 tahun, serta penderita gangguan sistem kekebalan. Patofisiologi shock septic, yaitu respon imun yang membangkitkan aktivasi berbagai mediator kimiawi, mempunyai beberapa efek yang mengarah pada perembasan cairan dari kapiler yang mengarah pada shock, yaitu peningkatan permeabilitas kapiler yang mengarah pada perembasan cairan dari kapiler dan vasodilatasi. Sebelum terjadinya shock septic, biasanya didahului oleh adanya suatu infeksi sepsis. Infeksi sepsis bisa disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. Pada bakteri gram negatif yang berperan adalah lipopolisakarida atau LPS. Suatu protein di dalam plasma dikenal dengan LBP, yaitu lipopolisakarida binding protein, dan disintesis oleh hipotosit. Diketahui berperan penting dalam metabolisme LPS. LPS masuk ke dalam sirkulasi, sebagian akan diikat oleh faktor inhibitor dalam serum seperti lipoprotein kilomikron, sehingga LPS akan dimetabolisme. Sebagian LPS akan berikatan dengan LBP sehingga mempercepat ikatan dengan CD14 1,2 kompleks CD14 LPS, menyebabkan transduksi sinyal intraseluler melalui nuklear faktor Kb atau NF-Kb dan tirosin kinae atau TK dan protein kinase C atau PKC, suatu faktor transkripsi yang menyebabkan diproduksinya RNA sitokin oleh sel. Kompleks LPS CD14 terlarut juga akan menyebabkan aktivasi intrasel melalui toll-like receptor 2 atau TLR2. Sedangkan pada bakteri gram positif, komponen dinding sel bakteri berupa lipotoxic acid atau LTA dan peptidoglikan atau PG merupakan induktor sitokin. Bakteri gram positif menyebabkan sepsis melalui dua mekanisme, eksotoksin sebagai superantigen dan komponen dinding sel yang menstimulasi imun. Superantigen berikatan dengan molekul MHC kelas 2 dari antigen presenting cells dan Fabicins dari reseptor sel T. Kemudian akan mengaktifasi sel T dalam jumlah besar untuk memproduksi sitokin proinflamasi yang berlebih. Sepsis merupakan proses infeksi dan inflamasi yang kompleks dimulai dengan rangsangan endo atau ensotoksin terhadap sistem imunologi, sehingga terjadi aktivasi makromak, sekresi berbagai sitokin dan mediator, aktivasi komplement dan neutrofil sehingga terjadi disfungsi dan kerusakan endotel, aktivasi sistem koagulasi dan trombosit yang menyebabkan gangguan perfusi ke berbagai jaringan dan disfungsi kegagalan organ multiple. Penyebaran infeksi bakteri gram negatif yang berat potensial memberikan sindrom klinik yang dinamakan shock septic. Penyebab shock septic terjadi akibat racun yang dihasilkan oleh bakteri tertentu dan sitokinesis atau zat yang dibuat oleh sistem kekebalan untuk melawan suatu infeksi. Racun yang dilepaskan oleh bakteri bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan peredaran darah. Tanda dan gejala shock septic yaitu pertama demam tinggi, vasodilatasi, peningkatan HR, penurunan tekanan darah, dan flush skin atau kemerahan sebagai akibat vasodilatasi. Bila shock memburuk, beberapa organ mengalami kegagalan seperti ginjal, produksi air kemih berkurang, paru-paru, gangguan pernafasan, penurunan kadar oksigen dalam darah, jantung, penimbunan cairan dan pembekakan, bisa timbul pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Faktor resiko terjadi shock septic yaitu penyakit menahun seperti kencing manis, kanker darah, saluran kemih kelamin, hati, kandungan empedu, usus, infeksi, pemakaian antibiotik jangka panjang, dan tindakan medis atau pembedahan. Penanganannya itu kelancaran ventilasi harus diperhatikan, diberi cairan infus, pemberian bikarbonat natrikus, penderita diberi antiseptik dengan spartum yang luas dan dosis yang tinggi. Cara antibiotik dilakukan dalam bentuk kombinasi.
Terus pantau tanda-tanda vital dan pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, golongan darah lengkap, tes sertisipitas. Baik, itulah tadi mekanisme patofisiologi shock septic. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.